Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Mutiara hari ini. Sahabat saudara bertumbuh di dalam saat teduh yang akan mengangkat persoalan dan keresahan dalam hidup untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan di podcast kali ini kita akan mengangkat judul Meredam Rasa Minder. Nas firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-43 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara memahami arti kata minder? Tentunya pada kesempatan kali ini saya nggak perlu repot-repot untuk membuka KBBI, karena untuk mendefinisikan arti dari minder, saya cukup menyampaikan apa yang ada di dalam pengertian saya sendiri. Yang pastinya konsep ini akan sama dengan kebanyakan orang. Minder itu berkenaan dengan rasa malu, rasa rendah diri, rasa kurang berharga, rasa tidak berguna, atau kata anak-anak muda sekarang tuh kalah saing, kalah level, kalah kasta. Maka muncullah yang namanya rasa minder, insecure di dalam batin kita. Nah tahukah saudara kalau rasa minder itu sebenarnya diakibatkan oleh karena kita jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya, saudara dan semua kita yang hidup di dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita terpisah dari pencipta halik langit dan bumi ini. Itu sebabnya di dalam keterpisahan itu dan keterpurukan kita merasa hidup kita ini tidaklah berharga. Kita banyak kali mudah jatuh di dalam intimidasi dan tuduhan rasa malu, rendah diri, dan minder. Jadi semua orang pasti akan mengalami yang namanya rasa minder atau insecure. Jangan bilang cuma orang miskin aja. Orang kaya, orang berada pun sama. Mereka pasti memiliki yang namanya rasa minder dalam hati mereka. Simpelnya begini, orang kaya bisa menutupi rasa minder itu dengan menggunakan barang-barang branded, barang-barang bermerek, barang-barang mewah dan mahal. Tetapi tetap akarnya, semuanya itu berangkat dari dosa, keterpisahan dari Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah. Saya mau cerita sedikit rasa minder yang saya alami dalam hidup saya, yaitu ketika saya masih kelas 5 SD. Betul saudaraku, saya mengalami rasa minder di umur saya yang masih sangat muda. Pada waktu SD, saya suka dengan teman sekelas, cinta-cinta monyet gitu, saudara. Karena gadis ini cantik, suaranya bagus, merdu, dan setiap hari saya selalu melihat orang tuanya mengantarkan dia dengan mempergunakan mobil. Saya sampai hafal warnanya, mereknya, dan nomor platnya. Jadi saya bisa katakan bahwa gadis yang saya suka ini anak orang kaya. Sementara saya adalah anak dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Untuk ke sekolah aja boro-boro diantar. Saya mesti jalan kaki. Pada suatu sore saya diajak mama saya jalan-jalan. Dan seperti biasa sebelum pulang ke rumah, mama saya ngajak saya untuk makan bakso. Dan ada satu tempat makan bakso yang terenak di kota kami. Saya dan mama saya mengendarai sepeda motor Honda 70 yang pada masa itu aja sudah ketinggalan zaman. Ditambah lagi motor itu suka ngadat dan mogok. Belum lagi nih ya, knalpotnya itu bisa nembak dengan suara nyaring. Sebelum sampai di warung bakso, dari kejauhan saya sudah melihat mobil yang biasa dikendarai oleh gadis yang saya suka, teman sekelas tadi. Sehingga akhirnya saya bilang sama mama saya, "Ma, saya nggak mau makan bakso. Kita cari makan yang lain aja." Padahal saya sangat suka sekali makan bakso, saudara. Tapi karena rasa minder, saya malu kalau ketemu dengan gadis itu. Sementara dia naik mobil dan saya naik motor yang sudah jelek, saya merasa rendah diri. Bisa bayangkan, anak SD kelas 5 bisa merasa minder seperti itu. Apalagi penyebabnya kalau bukan dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya percaya saudara pernah mengalami rasa minder yang sama. Bahkan mungkin cerita-cerita lucu yang ada hubungannya dengan rasa minder. Ketika saya SMP, teman saya mau ngantar saya naik mobil pulang ke rumah. Saya bilang, "Gak usah aja, itu jalan masuknya gak bisa dimasukin mobil, nanti mobilmu bisa macet."
Padahal ya bisa aja, saya cuma malu. Teman saya lihat rumah saya yang terbuat dari kayu, sementara rumah mereka mewah, terbuat dari beton dengan eksterior dan interior yang bagus. Saya minder dengan keberadaan saya. Saya minder dengan keberadaan keluarga saya. Waktu SMA, masa dimana kompetisi bola basket itu lagi booming, lagi hype ya. Jadi anak-anak muda pada masa itu, anak-anak SMA itu suka menunjukkan tren punya sepatu basket ala Michael Jordan seperti Nike Air atau Reebok atau Adidas. Semakin mahal sepatumu, semakin mirip seperti yang dipakai oleh pemain NBA, maka kamu akan mendapat pengakuan sebagai anak yang keren. Saya pun ikut-ikutan, pakai uang beasiswa, saya beli sepatu Adidas yang harganya lumayan mahal. Padahal ya kan saya bisa beli aja sepatu brand-brand lokal, itu sudah bagus kok. Uang lebihnya kan bisa saya tabung, atau zaman sekarang bisa saya investasi. Nah inilah rasa minder yang juga dialami oleh anak-anak muda dan siapapun kita di masa yang sekarang ini. Rasa minder, rendah diri, dan insecure itu mendorong kita untuk mengupgrade diri dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena kita nggak punya rasa berharga dari dalam. Kita berusaha beli barang-barang branded, sekalipun harus kredit atau ngutang. Yang penting aku dapat pengakuan, dibilang orang berada, orang yang tetap ikut style atau fashion kekinian. Dibeliin smartphone yang bagus oleh orang tua, tapi ketika ngelihat punya teman lebih bagus, lebih kekinian, punya mata 3, kita ngambek bilang sama mama, sama papa, beliin yang ini aja, aku pengennya ini. Punya sepeda motor, dibeliin baru, belum 1 tahun sudah pengen ganti, karena pengen ngikutin apa yang hype hari-hari ini. Kita nggak pengen ketinggalan. Padahal ya spesifikasi yang ditawarkan barang itu sudah memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi kita lebih mementingkan stylenya, gayanya. Hati-hati saudaraku. Salah satu hal yang bisa membunuh pemasukan ialah pos untuk mendapat pengakuan, yakni gaya hidup tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya bisa terlepas dari rasa minder itu ketika saya lahir baru dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya. Terus terang, anak seperti saya di dalam pertumbuhannya itu berpotensi menjadi anak yang minder banget, yang tertutup banget. Kalau saya melihat perjalanan hidup saya, ada kemungkinan rasa minder itu bisa membunuh saya. Tapi ketika saya mengalami kasih Tuhan, saya menyadari bahwa saya dicintai sepenuhnya oleh Tuhan. Saya begitu berharga di mata Tuhan. Sampai ada raja di atas segala raja. Sampai pemilik alam semesta ini rela merendahkan diri menjadi sama seperti manusia dan mati digantung di atas kayu salib. Oleh karena saking cintanya dia dengan saya, betapa berartinya hidup saya ini, betapa berharganya saya di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat itu saya berkata, saya tidak ingin minder lagi mulai dari sekarang. Makanya saudaraku, kalau saya jalan atau ada acara reunian sama teman-teman, sekalipun saya punya banyak teman yang jauh lebih sukses daripada saya, jauh lebih berhasil secara karir kehidupan mereka, tapi saya gak pernah merasa minder. Saya gak punya utang dengan mereka, saya gak pernah pinjam duit dengan mereka. Saya pun juga mengerjakan bisnis usaha saya dengan baik. Sekalipun saya gak sekaya kamu, saya merasa diri saya berharga. Saya gak pernah malu. Misalnya brand kendaraan kita kalah sama teman kita, gak masalah. Kita punya smartphone tidak lebih mahal dari punya teman kita, gak masalah. Karena harga diri kita tidak berada pada barang-barang duniawi yang kita miliki, melainkan oleh karena Tuhan berkenan hidup di dalam batin kita, tinggal bersama kita, berjalan bersama kita setiap hari. Tuhan gak pernah protes kok kamu jalan dengan sendal jepit, dengan baju yang gak bermerek sama sekali. Bahkan saat engkau berdosa, Tuhan sudah mengasihi engkau. Oleh sebab itu, jangan pernah lagi merasa minder dengan kehidupan. Luangkan waktumu sejenak untuk mengucap syukur. Kalau ada di antara saudara yang merasa minder, maka kebenaran firman ini tepat buat saudara. Mari kita tundukkan kepala karena saya ingin berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman, untuk sharing firman Tuhan yang kami percaya boleh menyadarkan kami bahwa selama ini
Apa yang kami lakukan itu disebabkan oleh kemuliaan-Mu, tidak ada di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami dengan kerendahan hati datang kepadamu. Roh Kudus, mari hadir dalam hidup kami yang masih belum menerima Engkau. Kami membuka hati kami dan mulut kami dan mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.